Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Pagi ini kita membawa topik tentang kegiatan kewilayahan hasil pendataan SDGs Desa. Sudah bergabung bersama kita tuan rumah acara kita, Gus Ivan, dan juga Prof. Yoyon juga sudah ada di antara kita. Nanti akan memberikan closingnya apa yang kita dapatkan hari ini. Seperti biasa, kita akan langsung sampaikan, berikan ruangan ini kepada pemilik acara. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga tenaga pendamping profesional, para perangkat desa. Ini memulai hari-hari yang makin padat kembali nih Gus Koco. Termasuk tadi malam, akhirnya hampir tengah malam baru bisa WA-WA-an. Ini Jadi dalam rangka memfasilitasi teman-teman pemerintah desa mempersiapkan penyusunan ini ya, musyawarah desa untuk RKP desa. Ya, jadi minggu ini kayaknya giliran Rembang ini nanti yang akan dikunjungi di akhir minggu itu. Kemudian selanjutnya yang bagian 35 kabupaten yang harus bisa selesai ya, kemiskinan ekstrim. Dan itu salah satu data IDM yang akan digunakan adalah rencana aksi SDGs untuk kemiskinan ekstrim itu. Jadi harus sekaligus menyusun beberapa hal. Tadi malam sih sudah sempat berbagai panduan yang kira-kira bisa membantu desa sudah didiskusikan gitu. Nanti kalau sudah ada finalisasi kita bisa cek di sini gitu. Juga ya, jadi setelah Rembang karena sudah 100% itu, kemudian nanti ke timur di Bojonegoro dan Lamongan yang masuk 35 wilayah itu. Kami akan tunjukkan dari data SDGs desa itu yang memang real kebutuhan dari data itu. Kalau dianggap salah atau benar tinggal dicek di lapangan. Dan kalau ingin tahu kemudian siapa pemanfaatnya, tanya ke desa. Jadi Kementerian Desa hanya menyampaikan agregatnya yang berguna untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi kemudian ketika pertanyaan detailnya tentang SDGs desa, tanya ke desa. Seperti itu. Jadi sudah bergulir tahapan-tahapan konsolidasi data seperti itu. Nah, ini terima kasih kembali menggunakan kuesioner dari Gus Franky ini. Ya. Jadi untuk RT kita ketahui nama ketua RT ya, dan kemudian terletak di pulau apa. Kenapa ini penting? Ya karena sebetulnya kita mengetahui ada sekitar, kalau versi saat ini ada sekitar 1.400 desa yang terdiri atas pulau-pulau. Jadi satu desa itu RT RW-nya berbeda pulau gitu. Jadi ini untuk menunjukkan ada di pulau mana. Terus nomor HP ketua RT, tentu saja ini sangat penting untuk bisa diketahui. Kemudian coba kita lihat yang bagian 1.10 misalnya gitu. Itu kalau di berbagai kuesioner sebelumnya itu akan masuk ke level desa.
Jadi kalau desanya itu kebetulan ada pantainya, dan pantainya itu kemudian agak curam, ada perkebunan dan ada tanaman-tanaman semusim dan tahunan gitu. Kemudian setelah itu ada bukit di belakangnya. Maka topografi terluas desa ketika dinyatakan yang terbanyak dataran, pas kita ke lokasi, dataran tapi ada juga pesisirnya, tapi juga ada lereng atau puncaknya. Jadi makanya di sini kita mengetahui topografinya itu pada level RT, ya. Jadi pada level RT. Nah, apa gunanya seperti ini? Kita mengetahui bahwa ketika bakti ya, dari Kominfo maupun dari Telkom sempat waktu itu mendatangi desa-desa yang membutuhkan internet gitu. Data yang mereka butuhkan adalah towernya akan ditaruh di mana. Jadi ketika tahu bahwa desa itu ya ada dataran, karena desanya yang didatangi waktu itu adalah desa di wilayah pulau terluar gitu. Di situ ada pesisir sampai lereng ya. Jadi membutuhkan data yang di puncak itu di mana gitu, dan berapa jauhnya dari pusat tempat permukiman dan sebagainya. Jadi makanya di sini topografi di level RT menjadi penting, menjadi ada gunanya dan penting. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.